semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Leswara. Hari ini aku bakal bahas mengenai skincare. Spesifiknya aku bakal bahas mengenai toner nih teman-teman. Jadi aku bakal bahas mengenai toner-toner dari salah satu brand Korea Selatan yang aku udah sayang banget, aku suka banget, aku udah pakai bahkan sebelum mereka ada di Indonesia. Clue, Kim Soo-yeon. Yes, aku bakal bahas mengenai COSRX. Nah ini adalah sangat-sangat exciting karena teman-teman juga udah pada excited banget pas aku buka question box. Yuk yang mau nanya nih soal toner COSRX, tanya sekarang karena aku akan bahas dan itu banyak banget pertanyaannya. So thank you so much juga udah pada nanya-nanya karena biar videonya lebih lengkap juga kan. As a disclaimer, this video is in collaboration with COSRX, so thank you so much COSRX for sponsoring this video. Tapi seperti biasa, all opinions are my own dan aku emang udah love saranghe sama produk-produknya. Jadi ya, that's why. So ya, tanpa berlama-lama langsung aja yuk ke videonya. Kaca! Jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis toner dari COSRX, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu what is toner gitu kan. So basically toner itu adalah water based skincare product, alias produk skincare yang biasanya itu water based, bisa ngebantu untuk nge-improve skin texture, bisa ngebantu untuk complexion kita biar lebih cerah, bisa lebih rata warnanya. Tapi mostly itu adalah guna pada dasarnya tuh buat ngembaliin pH kulit kita pas abis cuci muka gitu. Jadi kalau kita cuci muka gitu kan, itu kan pakai sabun muka gitu-gitu, itu harus dikembaliin lagi nih pH kulitnya supaya seimbang. Itu pakai si toner gitu. Nah selain itu dia juga ngebantu bikin kulit tuh kerasa lebih lembab, lembut, pokoknya jadi lebih enak lah, lebih supple. Sebenarnya tuh toner tuh ada di step keberapa sih? Jadi toner itu kamu pakai di persis setelah kamu cuci muka, karena tadi aku bilang dia buat ngembaliin pH kulit gitu kan. Jadi ini beda sama essence. Kalau kalian biasa bingung kayak, Kak gue pakai essence sama toner apa sama aja apa gimana, beda ya guys, karena essence itu biasanya lebih concentrated dibanding toner. Jadi kalau kalian perhatiin, most of the essence itu biasanya punya formula dan teksturnya tuh lebih kental dibandingkan toner, jadi agak licin gitu. Sedangkan toner tuh biasanya lebih air, berair, belas aja air gitu. Perlu nggak sih pakai toner? Sebenarnya itu tergantung, tapi kalau aku pribadi I would say perlu, karena selain buat ngembaliin pH-nya, toner itu juga ngebantu. Kalau di aku ya, yang aku rasain, dia bener-bener ngebantu. Jadi skincare selanjutnya tuh kayak lebih meresap, membuka jalan buat skincare selanjutnya. Kayak kulit kita tuh kayak spons kan. Jadi kalau misalnya udah dibasahin dulu, dikasih toner, dia tuh jadi lebih menyerap gitu loh ke skincare yang setelahnya gitu. So menurut aku ya perlu sih. Kira gue butuh toner yang seperti apa gitu. Sebelumnya kamu harus kenalan dulu nih ke tipe-tipe toner. Garis besarnya kalau yang berdasarkan aku pribadi pakai selama ini dan aku pribadi baca-baca, itu tuh ada dua guys. Jadi ada yang hydrating sama ada yang exfoliating. Nah, si hydrating toner ini dia itu gunanya pastinya sesuai namanya hydrating gitu kan, menghidrasi, mengembalikan kelembapan, terus pokoknya bikin gue tuh jadi lebih lembab, lebih lembut gitu. Sedangkan si exfoliating toner itu untuk mengeksfoliasi alias mengangkat sel kulit mati. Bedanya apa nih si eksfoliasi ini sama produk eksfoliasi lain yang mungkin kayak scrub gitu kan? Nah, beda karena kalau exfoliating toner ini menggunakan chemical exfoliation alias menggunakan yang bahannya tuh kimia. Jadi mungkin dia mengandung AHA atau BHA atau PHA. Sedangkan kalau misalnya pakai scrub gitu kan, itu namanya physical exfoliation karena dia bener-bener si butir-butirnya. Nah aku pribadi I don't use scrub anymore. Jadi aku memang bergantungnya ke exfoliating toner atau exfoliating produk yang dari kimia karena jauh lebih gentle dan jauh lebih efektif juga. Udah kenal ya sekarang, ada yang hydrating, ada yang exfoliating. Nah tapi kamu taunya kamu butuh yang mana? Nah kamu lihat skin type kamu gitu dan skin concern kamu. Aku pribadi sih nyaranin double toning, jadi kamu pakai dua-duanya karena dengan dipakai dua-duanya itu jadi lebih efektif, jadi lebih jitu. Seberapa sering pakai keduanya itu tergantung tuh kulit kamu ya. Ada exfoliating toner yang kenceng banget, kamu bisa pakai seminggu sekali 1-3 kali, terus hydrating tonernya setiap harinya gitu. Atau mungkin exfoliating toner yang mild itu bisa dipakai tiap hari gitu. Abis itu di layer pakai hydrating tonernya supaya lebih gentle di kulit kamu, lebih diterima sama kulit, jadi nggak gampang iritasi. Nah cuman yang mana yang dipakainya itu tergantung. Tapi kalau misalnya kulit kamu memang kuat dan bisa pakai exfoliating toner itu sampai 2 kali pagi dan malam, silakan aja. Tapi kalau misalnya kulit kamu cenderung sensitif, mungkin pakai malamnya doang kayak gitu. Jadi hydratingnya 2 kali tapi exfoliatingnya 1 kali kayak gitu-gitu sih. Perdebatan yang sering ditemukan juga mengenai toner, pakai kapas atau nggak pakai kapas gitu. Sebenarnya terserah kalian ya. Cuman kalau misalnya pakai kapas itu biasanya concernnya adalah jadi produknya banyak keserap di kapas. Nah itu solusinya kamu bisa pakai kapas yang nggak nyerap banyak produk kayak gitu. Terus kalau untuk produk yang exfoliating, sebenarnya kalau misalnya kulit kamu tuh cukup sensitif, menurut aku nggak usah dikapas, karena kalau dikapas ntar jadi double exfoliation karena
karena kapasnya sendiri kan udah bakal nge-exfoliate secara fisikal kayak gitu. Dan pastinya selain pakai kapas, kamu bisa langsung pakai dari tangan. Kamu taruh aja di tangan kamu yang pastinya bersih ya. Terus kamu tap-tap secara lembut di wajah sampai meresap. Itu aku suka banget kayak gitu karena jadi lebih kayak supple gitu. Cuman emang make sure ya tangannya bersih. Kalau nggak yakin tangannya bersih, pakai kapas aja guys. Sekarang karena kita udah tahu nih toner tuh apa dan gimana cara kerja dan lain-lain, kita membahas mengenai toner-tonernya Cosrx. Jadi yang pertama aku bahas toner-toner yang exfoliating dulu nih dari Cosrx. Yang pertama banget adalah yang udah best seller di Cosrx, yaitu si AHA BHA Clarifying Treatment Toner yang seperti ini. Kalau kalian tahu, dia itu botolnya spray. Tuh, jadi kalian tinggal pakai aja langsung di wajah kalian, bisa juga pakai kapas terserah kalian. Jadi ini toner yang ditujukan untuk teman-teman yang punya kulit kusam, komedo, bisa banget pakai ini. Kandungan di dalamnya itu adalah pastinya ada AHA, yaitu berupa glycolic acid sebanyak 0,1% dan juga ada BHA. Nah BHA-nya itu bukan salicylic acid tapi yang lebih gentle, yaitu betaine salicylate ya. Nah keduanya itu akan mengeksfoliasi kulit secara lembut. Ini AHA-nya dikit banget kok, 0,1%. Makanya kalian tuh bisa pakai ini di pagi dan malam setiap hari pun bisa gitu. Cuman baik lagi kalau misalnya mau ngeliat kamu tuh cocok atau enggak, kuat atau enggak, sebenarnya tips dari aku adalah kamu cobain dulu 1 hari dalam 1 minggu. Tapi cobain ini satu produk baru ya. Jadi kamu dengan catatan udah punya solid skincare rutin, sabun cuci mukanya udah cocok, moisturizer udah cocok, sisanya udah cocok. Kamu cuma tinggal nyobain si tonernya doang. Cobain 1 hari. Kalau aman, cobain pakai 2 hari 3 hari. Kalau aman ya udah lanjut aja gitu sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke? Dia ini untuk semua jenis kulit bisa. Jadi dari yang dry sampai yang oily bisa, yang acne prone pun bisa. Nah, jadi kandungan glycolic acid sama betaine salicylate di dalam sini itu bisa ngebantu ngebersihin komedo-komedo, apalagi komedo putih atau teman-teman yang rentan berkomedo. Karena as we all know, kalau glycolic acid itu kan dia tuh molekul terkecil dari AHA ya, dan dia tuh bisa ngebersihin si permukaan-permukaannya gitu. Jadi makanya pasti nanti kulitnya jauh lebih mulus, jauh lebih bersih juga kalau pakai ini. Dia harganya 200.000 yang 150 ml ya. Untuk exfoliating toner kedua itu ada si AHA BHA Vitamin C. Ini botolnya kayak gini ya. Kalian lihat sini, so beautiful. Dia sama, dia juga buat exfoliating, bisa buat tiap hari juga, dan dia juga sama-sama gentle di kulit kita. Dia lebih ditujukan tapi buat teman-teman yang punya kulit kusam gitu, karena dia ada si vitamin C-nya dan dia juga ada niacinamide 2%. Jadi vitamin C-nya itu adalah berupa ascorbyl glucoside, itu persentasenya 0,02%. Jadi santai banget, dia bener-bener aman banget, gentle banget. Dan ascorbyl glucoside itu kan turunan dari L-ascorbic acid. Jadi dia bukan yang paling potentnya gitu. Jadi dia nggak banyak efek samping kayak si L-ascorbic acid. Fungsinya banyak banget gitu. Ada bisa buat meningkatkan produksi kolagen, menangkal radikal bebas, pastinya bikin cerah juga kan. Selain vitamin C dan niacinamide, dia pasti ada AHA-nya dan BHA-nya. AHA-nya itu lagi-lagi glycolic acid ya, 0,1%. Dan kalau untuk BHA-nya dia itu ada betaine salicylate juga, dia itu 0,03%. Jadi semua itu mild, sangat-sangat mild. Jadi makanya dia itu adalah exfoliator yang ringan tapi tetap efektif. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang jerawatan, sebenarnya Cosrx itu punya yang emang spesifik buat teman-teman acne gitu, yaitu yang IC Collection. Ini ada Calming Liquid Intensive sama ada yang Calming Liquid Mild. Bedanya apa? Beda banget. Kalau yang intensif ini dia ada propolis ekstraknya untuk di ingredients pertamanya. Sedangkan kalau yang Calming Liquid Mild ini dia ingredients pertamanya adalah Camellia sinensis leaf alias green tea water, yaitu air teh hijau. Nah, terus active ingredientsnya juga beda. Kalau di yang intensif ini dia itu ada 1,7% AHA berupa lactic acid dan glycolic acid. Oke, sedikit penjelasan singkat kalian mengenai AHA sama BHA. Jadi kalau AHA itu dia tuh water soluble, dia tuh larutnya di dalam air. Kalau BHA itu bisa oil soluble alias dia bisa larut di minyak. Makanya kalau buat yang komedo atau jerawat tuh biasanya lebih ke pakainya BHA karena dia butuh yang kayak sampai dalam pori-pori kan, which is tembus ke minyak-minyaknya dan lain-lain kan. Kalau AHA tuh lebih ke tekstur permukaan gitu-gitu tuh pakai AHA bisa. Terus ada BHA-nya juga pasti ada 0,9% betaine salicylate. Terus dia ada Centella RX. Jadi Centella RX
Complex itu isinya adalah madecasic acid, ada asiatic acid, sama ada asiaticoside. Intinya tuh kalau itu tuh buat yang calmingnya, jadi diimbangin ya. Kan ini kan ada active ingredients-nya tuh, ada si BHAH-nya. Nah, diimbangin dengan si Centella RX-nya itu. Nah, untuk yang intensive care ini dia memang ada alkoholnya yang diambil dari ekstrak tanaman. Dia itu bisa untuk mengurangi resiko infeksi pada kulit dan menenangkan jerawat yang cystic acne. Kalau kalian Google, cystic acne tuh jerawat yang mendem gitu. Terus karena tadi ada Centella RX-nya gitu, dia bisa ngebantu buat mengurangi minyak berlebih dan pasti juga mencegah dan merawat jerawat ya. Selain itu tadi aku udah bacain juga kan kalau itu ada propolisnya, makanya dia itu bisa buat ngebantu menghidrasi juga. Terus juga ada natural disinfectantnya. Pastinya dia itu juga anti-inflammatory, antimikrobial, makanya si propolis itu pokoknya ngebantu banget. Terus ini juga mengandung zinc PCA yang bantu buat mengontrol minyak berlebih sama menenangkan kulit iritasi. Jadi kalau kita lagi jerawatan kan merah-merah iritasi, itu bisa ditenangin pakai ini. Dia ini 125 ml, harganya itu 370.000. Ditujukannya untuk teman-teman yang berminyak dan berjerawat. Oke. Jadi kalau udah jerawatnya lumayan severe, mungkin pilih tonernya yang ini ya guys. Terus ada juga nih tapi yang AC Collection Calming Liquid Mild. Sama buat teman-teman yang berminyak berjerawat juga, cuman mungkin lebih yang sensitif. Kalau buat teman-teman yang tahu nih sebenarnya gue tuh acne prone Kiara, meskipun lagi gak jerawatan sih, tapi gue tuh gampang jerawatan. Gue mau cegah itu bisa pakai ini kayak gitu. Jadi kalau yang tahu udah berbakat jerawat ya, bisa pakai yang si mild ini. Dia membantu mengontrol keseimbangan minyak dan kelembapan di kulit kita, itu penting banget untuk mencegah jerawat, dan dia bisa ngebantu menenangkan iritasi. Pastinya juga ada Centella RX Complexnya, non comedogenic, fragrance free, silicone free, gluten free, dan juga dia ini oil free. Seperti yang tadi aku sempat bilang juga, kalau yang mild ini dia itu ada Camellia sinensis leaf waternya, alias air teh hijau gitu. Dia buat menenangkan kulit sensitif. Terus juga ada Centella RX Complexnya tadi ya, madecasic acid, asiaticoside, dan juga ada asiatic acid, itu buat menenangkan juga. Sama ada gluconolactone alias PHA, yaitu chemical exfoliant juga untuk kulit sensitif. Jadi kalau tadi dia ada AHA-BHA-nya, kalau dia ini adanya PHA, itu lebih gentle. Oke, nah sekarang masuk ke yang hydrating. Pertama yang bahan dasarnya Centella dulu. Jadi aku ada dua di sini. Ini ada yang Centella Water Alcohol Free Toner untuk semua jenis kulit pastinya, karena kalau hydrating toner gini biasanya emang buat semua jenis kulit sih guys. Semua jenis kulit tuh butuh hidrasi ya. Terus bisa buat teman-teman yang juga rawan berjerawat atau yang gampang teriritasi kulitnya. Refreshing banget. Jadi dia sebagai penyegar juga. Terus bisa dipakai setelah kalian pakai exfoliator. Kayak tadi aku sempat bilang, bisa double toning nih. Jadi misalnya udah pakai ini nih, si AHA-BHA vitamin C. Terus kayak gue mau pakai hydrating toner deh biar lebih lembab, bisa banget pakai ini di atasnya. Dan dia bisa ngebantu juga menenangkan kulit berjerawat dan iritasi. Karena ada Centella asiaticanya. Kamu bisa langsung semprotin ke wajah ataupun di tangan dulu, terus diratain, atau kalian bisa juga tuang aja ke kapas gitu ya, secukupnya disemprot ke kapas. Kalau kalian emang gak suka pakai tangan. Tapi kalau hydrating toner sih aku lebih suggest lagi untuk pakai tangan aja gitu, karena lebih berasa gitu efek hydrationnya biasanya ya. Terus bedanya Kiara sama si Cica toner yang ini, yang kecil ini kan sama-sama Centella. Nah beda. Kalau ini itu adalah Pure Fit Cica Toner, yang sebenarnya ini tuh lebih ditujukan untuk kulit sensitif. Sebenarnya bisa buat semuanya, terutama buat temen-temen yang super sensitif terus mau pakai toner, bisa pakai ini. Kenapa? Karena dia itu diperkaya 81% Cica 7 Complex. Jadi dalam itu ada Centella asiaticanya 8 kali lebih banyak dibandingkan yang ini gitu. Jadi makanya buat yang super sensitif skin cocok ini. Aku cocok banget pakai dia, ngebantu banget buat merah-merah, ya ampun enak banget. Dia bantu menyeimbangkan, menenangkan, dan menghidrasi kulit. Dia ngebantu biar kulitnya tuh lebih balance kadar minyak dan airnya. Terus juga menenangkan, melembabkan, dan dia itu memperkuat skin barrier. Dia juga ada Pinester Bark Extractnya. Nah kalau ini tuh bisa dipakai di kapas dan di tangan. Lagi-lagi aku tim pakai langsung dari telapak tangan sih guys. Botolnya baby ini kecil, pendek, gemes banget. Tapi ini sebenarnya isinya banyak kok. Ini itu ada 150 ml. Sebenarnya sama saja dengan ini isinya. Jadi ini jangan ketipu karena dia pendek kamu ngiranya lebih dikit ya. Enggak kok. Jadi ini ada yang udah favorit aku banget-bangetan. Kayak udah ini mau botol ketiga apa keempat, aku nggak tahu ya. Cosrx yang Hydrium Watery Toner. Ini itu
simple kayak gini doang ya. Isinya itu adalah bahan-bahan yang bisa membantu menghidrasi kulit kamu banget-bangetan. Karena kalau si Hydrium ini dia tuh hero-nya adalah si hyaluronic acid. Tapi ini bukan sekedar hyaluronic acid, tapi dia tuh ada 6 jenis dari hyaluronic acid di dalam sini. Terus selain itu dia juga ada vitamin B5 alias dipanthenol dan juga ada allantoinnya. Pokoknya ini benar-benar highly hydrating. Aku udah cukup sering pakai dan dia itu tipe toner yang gak akan gagal di siapapun sih, insya Allah ya. Karena di aku yang sebenarnya itu oily acne prone, oily combination itu cocok banget. Padahal ini tuh tujuannya buat teman-teman yang dry and dehydrated gitu loh. Dia ngehidrasi dengan baik, bikin kulit jadi kenyal, terus nggak bikin berminyak ataupun lengket. Itu sih yang aku suka dari toner-toner COSRX. Ini works well kalau kamu pakai BHA, AHA sebelumnya, atau kamu simply lagi ada kering-kering gitu, dikompres pakai ini. Biasanya pakai kapas yang agak spongy gitu. Aku pakein ini, terus aku taruh di daerah-daerah yang super kering, lagi kayak cracking. Udah, abis itu jadi lembab lagi, aman lagi. Ini tuh ada yang versi 50 ml nya. Kalau yang ini ada yang 150 ml, ini full size, sama dia 50 ml. Itu terserah kalian aja, bisa cobain 50 ml dulu kalau mau cobain dulu ya. Terakhir ini ada yang si Full Fit Propolis Synergy Toner. Jadi sesuai namanya, dia itu ada propolisnya, dan selain itu ada juga honey extractnya alias ekstrak madu ya. Ini buat teman-teman yang kering atau rentan berjerawat juga bisa, karena tadi aku udah sempat bahas juga, propolis itu kan bisa antibakteri, terus ada madu juga yang antimikrobial, anti-inflamatori. Pokoknya dia bisa ngebantu banget. Kalau mau tahu teksturnya, kalau yang ini tuh dia lebih ada kayak licinnya gitu ya, dibandingkan sama yang Hydrium. Kalau kalian lihat ini teksturnya, kayak ada bisa ketarik gitu ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi aku bakal coba jawab-jawabin pertanyaan yang masuk dari teman-teman di Instagram aku. Pertama adalah, toner yang cocok untuk oily and sensitive skin yang mana kak? Jadi untuk oily and sensitive skin, kalau oily skin sih aku lebih saranin pakai si ini ya, si yang AC Collection Calming Liquid Malt, karena tadi udah dibahas. Ini bisa buat mengontrol minyak, dan juga ini lebih gentle, non alkohol. Terus ada si green tea waternya juga. Jadi ini bisa cocok lah insya Allah buat yang oily and sensitive. Tapi kalau misalnya kamu emang super sensitif, nggak bisa pakai ada PHA-nya pun, itu bisa cobain pakai si Purefit Cica Toner ini. Karena dia itu kan bener-bener dia ngebantu buat soothing. Dia udah ada tadi si centellanya ada 8 kali banyak. Ini cocok banget buat yang super sensitif gitu sih. Kalau untuk dry skin and sensitive skin, kalau dry and sensitive I would say antara Hydrium Watery. Ini dia bener-bener ngelembapin banget buat yang punya dry skin, dan karena ini isinya tuh hyaluronic acid, nggak ada active ingredients yang exfoliatingnya, jadi harusnya ini bisa-bisa aja buat yang sensitif. Tapi balik lagi, kalau misalnya emang super sensitif banget, bisa cobain si Purefit Cica Toner ini ya. Kalau untuk brightening super sensitive skin, nah sebenarnya ini agak tricky nih, karena brightening itu identik pakai active ingredients seperti vitamin C atau niacinamide. Tapi kalau kamu super sensitif, berarti kan kamu daya toleransi kulitnya tuh rendah ya terhadap ingredients tersebut. Nah sebenarnya untuk brightening-nya pastinya aku akan saranin pakai si AHA/BHA vitamin C ini gitu. Nah cuman super sensitifnya selevel apa dulu nih gitu. Kalau misalnya di titik emang kayak nggak bisa Kiara, kayak turunan vitamin C pun bener-bener nggak bisa, I would say ya kamu lebih ke fokus ke sensitifnya dulu. Mungkin kamu soothe kulit kamu dulu, kamu benerin skin barrier dulu supaya nanti bisa kuat pakai yang ada vitamin C-nya, yang ada niacinamide-nya gitu. Jadi pastinya kalau ada kata kunci sensitif, pakai yang ini sih guys, Purefit Cica Toner ini. Super dehydrated skin, kalau kamu super dehydrated skin tanpa ada acne-nya atau tanpa ada yang butuh di healingnya, mungkin aku saranin pakai Hydrium ya, karena ini benar-benar fokusnya menghidrasi gitu loh, hyaluronic acid kan. Tapi kalau misalnya kamu mungkin ada yang mau disembuhinnya seperti jerawat atau kemerahan-kemerahan gitu, bisa cobain si propolis, karena ini ada healing properties ya kan dari propolis sama madu. Apakah toner COSRX menyebabkan purging, terutama yang varian AHA/BHA? Oke, ini aku udah tanyain juga ke tim COSRX, dan dari tim COSRX menjelaskan bahwa sebelum kita harus kenal dulu nih sebenarnya tuh apa sih purging gitu. Purging itu ditandai dengan adanya jerawat, kulit jadi kering, terus atau malah tiba-tiba jadi berminyak. Terus biasanya tuh ini tuh umum terjadi kalau kamu pakai skincare yang memiliki kemampuan untuk mempercepat regenerasi kulit, seperti si exfoliator tadi AHA/BHA ya. Nah
rata-rata tuh itu terjadinya dalam 28-30 hari, yaitu dalam masa kulit kita emang lagi usia regenerasi gitu kan. Kulit kita kan akan ganti kulit sendiri kan. Nah, si AHA BHA toner ini sebenarnya nggak bikin purging, karena AHA BHA-nya itu tadi aku disebutin kan, itu kandungannya itu cuman 0,1% AHA glycolic acid, dan ada BHA-nya itu pun betaine salicylate yang mana dia lebih gentle. Nah, kalau kamu mengalami tanda-tanda purging tadi, bisa jadi emang kulit kamu tuh lagi adaptasi. Tapi kalau misalnya nggak berhenti selama usia regenerasi 28-30 hari tadi, bisa jadi emang gak cocok aja di kamu. Nah, makanya sebenarnya untuk mukul rata kayak ini bikin purging gak sih, ini bikin breakout gak sih, nggak bisa kayak gitu guys, karena kondisi kulit setiap orang tuh bener-bener sebeda itu. Balik lagi, kamu harus sesuai dengan mungkin pengalaman kamu juga sih, kayak kamu biasanya pakai BHA, AHA tuh gimana gitu. Nah, terus apakah toner AHA BHA yang ini bisa dipakai langsung tanpa kapas? Boleh. Mau langsung ke muka, mau langsung ke tangan dulu, boleh banget ya, silahkan, itu senyamannya aja. Terus apakah 2 exfoliating toner aman dipakai setiap hari? Aman dipakai setiap hari. Tadi aku juga sempat bahas, kadar AHA BHA-nya itu termasuk kecil, tapi kamu pakainya jangan barengan. Jadi kalau misalnya exfoliating tonernya mau pakai si AHA ini paginya, jangan kamu tempelin lagi pakai dia juga, jangan sampai over exfoliate, itu nggak boleh ya. Jadi pilih salah satu aja. Misalnya pagi mau pakai gini, malamnya pakai gini boleh, atau mungkin kamu mau pakai hari ini pakai gini, besok pakai gini, itu lebih oke lagi menurut aku. Apakah toner AHA BHA aman digunakan dengan serum dengan active ingredient seperti vitamin C, retinol, niacinamide, dan alpha-arbutin? Kalau berdasarkan yang aku tanyakan ke tim COSRX ya ini ya, karena aku make sure lagi kan nih, sebenarnya sih bisa-bisa aja, karena yang ada di sini tuh AHA BHA-nya kecil banget. Cuman lebih direkomendasikan sama tim COSRX untuk dipakai di rutinitas yang berbeda. Jadi misalnya pakai serum alpha-arbutin, niacinamide malam, ini pakai pagi gitu. Jadi jangan barengin karena takutnya over eksfoliasi. Adakah ingredients yang harus dihindari saat pemakaian AHA BHA toner? Jadi better AHA BHA itu ya yang ada di sini, terus ada di sini juga, itu jangan barengin sama vitamin C guys, karena contoh nih misalnya kamu pakai vitamin C pagi, pakai ini malam, pakai ini malam, atau kamu pakai ini malam, pakai vitamin C pagi. Jadi jangan dibarengin misalnya serumnya vitamin C terus tonernya ini. Terus juga kalau bisa sih nggak usah dibarengin sama niacinamide guys. Nah tapi tapi kan tadi di AHA BHA vitamin C itu ada niacinamide. Nah beda. Kalau misalnya udah diformulasiin satu botol, kalian tuh nggak bisa samain dengan kalian ngeteng. Itu udah diformulasikan oleh mereka dengan sangat hati-hati, makanya nggak akan clash. Terus pastinya jangan barengin sama AHA BHA lainnya. Jadi serumnya jangan AHA BHA lagi karena nanti takutnya over exfoliate gitu ya. Adakah alternatif toner selain varian AHA BHA karena kulitnya sangat sensitif tapi butuh eksfoliasi? Ada banget, yaitu si ini yang AC Collection Calming Liquid Malt. Seperti yang tadi aku udah bilang, kalau si AC Collection Calming Liquid Malt ini kan ada PHA-nya. PHA itu kan exfoliator yang sangat-sangat gentle karena molekul itu gede. Jadi sangat-sangat lembut mengeksfoliasi tapi tetap efektif. Nah ini deh. Ada lagi pertanyaan, apakah varian AHA BHA aman untuk ibu hamil menyusui atau punya autoimun? Terus apakah untuk yang propolis juga? Lebih baik sih kalian konsultasikan dulu ke dokter meskipun active ingredients-nya kecil, karena kita gimana ya, aku nggak mau juga menyamaratakan kondisi semua bumil, semua busui, takutnya beda-beda kan. Jadi better kalian fotoin aja ingredients-nya atau kalian capture, kirim ke dokter kandungan kalian buat didiskusikan dulu. Bagaimana untuk yang PIH dan PIE? Nah, yang bekas jerawatnya tuh warnanya kehitaman atau coklatan, itu tuh namanya PIH, post inflammatory hyperpigmentation. Kalian itu pastinya harus exfoliate supaya sel kulit matinya keangkat. Terus juga pastinya pakai produk yang brightening karena kan itu masalahnya pigmentasi kan. PIH bisa cobain yang AHA BHA vitamin C karena ini ada vitamin C-nya yang bisa brightening, sama ada si niacinamide juga. Tapi kalau teman-teman yang PIE alias post inflammatory erythema, ini nih beda jenis, ini gue banget nih, yaitu bekas jerawat yang merah-merah karena itu tuh sebenarnya merahnya adalah dari blood vessels atau pembuluh darahnya gitu loh yang rusak di bawah situ. Jadi biasanya ini karena kita sering mencet jerawat atau memang bakatnya kayak gitu loh. Emang ada beberapa keturunan yang mungkin turunannya itu merah-merah bekas jerawatnya. Kalau untuk yang bisa ngilanginnya banget tuh, kalau skincare agak berat guys, kalian tuh butuh teknologi laser karena dia harus sampai nembus ke dalam-dalam si pembuluh darahnya kan. Tapi kalau untuk skincare, kalau aku tuh cocok pakai yang calming soothing gitu loh. Jadi kayak pakai si Sika ini makanya aku pakai, cocok banget. Jadi dia buat ngeredain merah-merahnya gitu. Jadi jangan tuh pakai yang terlalu harsh, jangan pakai scrub, itu hindarin. Pakai si Sika gini aman. Udah sih itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Semoga udah nggak bingung lagi. Harus sabar kalau pakai skincare karena nggak ada yang instan. Pasti semua tuh butuh proses dan juga
be gentle to your skin. So ya, itu dia tadi video aku hari ini. Thank you so much udah nonton. Semoga cukup jelas dan bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kalian bisa sekarang menentukan toner Cosrx mana sih yang kira-kira kalian butuhkan. So ya, aku Kiara Leslara, aku pamit dulu and I will see you guys soon on my next video. Bye guys!